Halo semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tersusun dari beberapa peristiwa. Berikut rangkaian peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang ke-1 adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 melalui perundingan yang disebut Perjanjian Kalijati. Tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat pada tahun 1944. Amerika Serikat mampu mendesak Jepang Angkatan Laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi itu membuat Jenderal Kunaiki Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada bulan September 1944. Rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah dengan lagu Kimigayo. Tindakan itu dilakukan Jepang agar rakyat Indonesia bersedia membantu mempertahankan posisi militer Jepang atas serangan sekutu. Yang kedua adalah pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumaiki Harada memutuskan untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan Raden Panji Soeroso sebagai wakil ketua. Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 14 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9 dan diketuai oleh I.R. Soekarno yang menghasilkan Piagam Jakarta. Yang ketiga adalah pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah kekalahan Jepang. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu, hingga puncaknya bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jatuhnya bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, golongan tua tak sependapat karena menurut golongan tua, proklamasi harus melalui PPKI. Sementara golongan muda menolak karena PPKI adalah lembaga buatan Jepang. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia dilakukan atas pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia sendiri tanpa campur tangan Jepang. Namun, golongan tua tetap menolak. Yang kelima adalah peristiwa Rengas Dengklok. Penolakan itu membuat golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 agar mereka tidak terpengaruh dengan Jepang. Perundingan yang alot berujung pada kesepakatan golongan muda dan golongan tua untuk melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keenam adalah penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi atas usul Soekarni dan menyerahkan naskah itu kepada Sayuti Melik untuk diketik. Yang ketujuh adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setelah seluruh persiapan selesai, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan Latif Hendra-Diningrat. Ketika bendera dikibarkan, semua yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun bendera merah putih yang dipakai adalah hasil jahitan Fatmawati. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia pun langsung menyebar ke seluruh penjuru tanah air melalui siaran radio, media cetak, hingga para utusan daerah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.